Semangat pagi Pak Agung. Luar biasa. Pak Agung, hari ini kita khusus berbicara tentang bagaimana menjadi sukses. Kelanjutan dari awal kita sudah membahas tentang tangga menuju sukses di video sebelumnya ini. Kemudian kita sudah membahas tentang mitos ya, mitos-mitos yang salah ya untuk sukses itu. Kemudian kali ini kita akan membahas 10 karakter orang sukses ya Pak Agung ya. 10 pengaruh karakter terhadap orang-orang yang sukses. Jadi maksud 10 karakter ini apa ini? Jadi gini Pak, kalau orang bilang kayak Tung Desem ya, Tung Desem itu kalau mau sukses itu mungkin salah satunya adalah jiplak ya. Jiplak itu ada, boleh dikatakan ATM lah, bukan jiplak salapok ya, amati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi kan? mencari apa? ATM ya? Iya, amati, tiru, dan modifikasi kalau nah, begitu. Itu juga kan pembisnis juga sama kan? Iya. Jadi kalau seandainya ada yang bisa diambil contoh, kenapa harus buat baru? Betul. Ya kalau orang mau buat model pesawat terbang baru, udah ada pesawat terbang, tinggal dimodifikasi aja kan? Tapi ingat Pak, kalau kita menggunakan ATM, memang jalan menuju kita bisa. Cuman ATM itu hanya sebagai follower Pak. Follower, karena sudah ada yang menemukan. Nah kalau kita mau lebih maju lagi ya, kita harus menjadi founder. Itu yang penting. Karena founder itu menjadi leader, itu yang penting. Jadi menciptakan sesuatu yang berbeda. Kalau kita menciptakan lembaga training itu, ini lembaga training yang berbeda. Mungkin semuanya sama, tapi kita akan tetap menjadi leader karena perbedaan itulah yang menjadi ciri khas lain. Kalau kita melihat daripada Hermawan Kertajaya ya founder seorang marketing, itu adalah kita punya positioning, punya diferensiasi, perbedaan, dan nanti sampai menuju brand. Oke, ini karakter-karakter orang-orang yang sukses yang mau kita bahas ini, itu sebagai satu landasan untuk berpikir. Betul, ya. Tetapi kita harus menemukan karakter kita sendiri kan? Betul. Karakter sendiri. Kalau karakter kita nggak pas atau karakter kita bukan karakter orang sukses, ya kita rubah, gitu kan? Walaupun kesuksesan dan karakter setiap orang tentu berbeda. Betul. Pak Agung, 10 karakter apa aja tuh Pak? Yang pertama kali kita bisa melihat daripada passion Pak, passion seseorang atau gairah ya, gairah. Passion atau gairah. Ya, gairah apa? Gairah bercinta? Mungkin bisa bercinta Pak, mungkin bisa. Karena sesuatu passion yang kita bina atau sesuatu gairah seperti saya ini punya passion atau gairah untuk ngajar, bilang saya. Dan itu dikasih apa istilahnya itu tempat atau panggung untuk melakukan itu pas Pak gitu. Nah tentunya saya pun akan mengikuti passion orang yang kita lihat banyak yang menjadi panutan saya, yang salah satu orang SDM yang nggak sebut namanya lah, nanti ya senang Pak ya kayak gitu. Itu panutan saya ngajar. Ada juga nanti beberapa orang yang saya padukan sehingga menjadi passion saya sendiri, itu gairah saya sendiri, model saya. Tapi orang nggak ngerti bahwa sebenarnya itu paduan dari passion itu beberapa. Tadi apa? Gairah ataupun kemampuan dorongan internal juga apa ya? Kita ya. Passion, ada passion. Passion itu bisa jadi itu nggak? Diawali dengan hobi nggak ya? Senang gitu ya? Bisa iya, bisa enggak bakat, Pak. Senang atau apa itu? Enggak Pak, kalau kita hanya bicara tentang bakat, maka passion tidak akan bisa dicari apa-apa. Bakat saya kan musik gitu. Nah, akhirnya ke musik, padahal sebenarnya kan passion yang dalam diri kita, berlian dalam hidup kita, temukan berlian dalam diri kita. Itu kan yang susah kan itu. Nah, itu kan masuk ke passion. Bahkan cuma berliannya ada di sebelah sini. Tapi karena kita hanya terpengaruh pada hobi dan sebagainya, malah nggak masuk Pak. Passion itu kalau di contoh-contoh yang real kira-kira apa nih? Awalnya saya ngajar itu kan satu yang momok bagi saya Pak, kayaknya obat pikir orang demam panggung gitu jadinya. Betul. Saya masuk ikip jurusan musik itu bukan pengen jadi pengajar, pengen jadi musisi. Gitu Pak, sehingga dijerumuskan masuk, saya bukan dijerumuskan lah, diarahkan masuk ke bahasa Inggris, terus sampai ke sini. Dalam dunia tambang pun saya akhirnya masuk ke safety, walaupun dulunya di bagian GA, Galoper. Itu kan artinya membangun passion yang akhirnya terbentuk. Kan ada orang yang punya passion, misalnya senangnya tuh mekanik bengkel gitu ya. Jadi kadang-kadang saya punya teman tuh kalau tidak tidur dengan blok mesin, ini ada dekat sini, dia nggak bisa tidur nyenyak.
Nah, jadi sampai ada kunci-kunci blok mesin itu. Artinya passion itu yang disenangi Pak, bukan sesuatu yang jadi hobi gitu ya. Ya, minat yang sangat kuat. Minatnya sangat kuat. Itu passion. Oke, yang pertama passion ya. Iya. Passion. Kemudian yang kedua apa? Pikiran itu harus fokus Pak. Harus fokus. Pikiran, ya. Seperti kalau kita pernah membaca buku, siapa lupa namanya pengarangnya, tapi ada yang saya pernah baca, lupa pengarangnya sih. Apa yang namanya itu gaya tarik menarik atau apa itu law attraction gitu ya. Law attraction itu kan sebetulnya semesta itu kan memberi kita, kalau kita beragama bahwa Tuhan suruh semesta alam kan gitu ya. Tuhan semesta alam bahwa semesta itu yang apa kita inginkan itu akan diberikan. Salah satunya adalah apa? Mindset kita masuk ke sana dan fokus. Pada saat saya melakukan pengen beli rumah, karena fokus saya pada saat itu, saya beli di kata bahasa ikut PKP saat itu, penilaian prestatif yang dilakukan oleh perusahaan, dan itu ditulis 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan di situ, saya tulis semuanya. Karena mindset saya saat itu masih foreman, masih gitu ya, tipe 4, mempunyai rumah tipe 45, punya mobil kijang, hari ke hari udah begitu. Iya, mobil kijang sebagainya. Nah, akhirnya fokusnya terfokus ke situ. 45 lah yang saya dapat. Jadi kadang-kadang orang itu kan sekali fokus jualan A, besok jualan B, besok jualan C. Itu namanya nggak fokus ya. Punya tujuan sekali A, sekali bisa B, juga fokus C. itu tidak mesti 1 Pak, bisa juga 3 fokus, fokus boleh. Bisa. Gitu kalau nanti fokusnya 1, istrinya 1, ya itu Pak. Ya, kan ada juga orang sukses istri 3, 4 kan ada yang sukses. Gitu ya. Iya, karena dia fokus. Termasuk yang mana nih? Saya 1 cukup. 1 karena itu carinya susah juga. Oke. Oh, dapatnya aja 35 tahun ya tadi ya. Iya. Oke. Jadi pertama harus fokus. Jadi kalau mau sukses berarti karakter orang suksesnya, orang-orang sukses itu rata-rata orang-orang yang sangat fokus. Dan kelirunya orang itu bilangnya fokus itu satu fokus itu enggak mesti Pak. Fokus itu bisa macam-macam. Fokus pada tujuan. Fokus pada tujuannya. Yang sekarang yang kita bicara ini fokusnya pada tujuan yang kita inginkan, atau fokus kepada tujuan sukses yang kita inginkan, bahasa yang lebih pas kan. Betul. Yang pertama tadi adalah passion. Jadi apa suksesnya kita itu sudah sesuai dengan passion. Kemudian kita harus fokus ya. Yang kedua ya tujuan yang kita capai. Kalau yang hari-hari yang saya lakukan ini kan 6 Pak. 6 yang saya lakukan tiap hari 6 kerjaan, berarti kan fokus pada 6 bukan 1. Oke. Jadi untuk mencapai satu tujuannya, day to day nanti dibuat. Nah itu kita bahas di time management. Iya, time management. Ya, time management sama daily activity lah diawali dari aktivitas. Itu Pak untuk membangun karakter. Untuk membangun karakter. Dari day to day itu. Kemudian yang ketiga apa lagi? Kalau sudah mendapatkan itu, tambahkanlah keterampilan dalam berkomunikasi. Ya, karena penting Pak, karena komunikasi itu adalah jembatan silaturahmi. Jembatan berkomunikasi itu ditambahkan. Orang yang lemah dalam berkomunikasi. Komunikasi itu apa sih? Ngomong. Komunikasi itu ya boleh dikatakan ngomong atau memberikan suatu influence atau memberikan suatu informasi dan menerima informasi. Itu bagian daripada komunikasi. Kalau biasa orang-orang pembisnis itu kan atau orang-orang yang sukses bisnis, sukses karir apa saja. Jadi komunikasi itu lebih banyak menyampaikan dan mempengaruhi orang ya. Iya, makanya komunikasi tertarik kepada. Betul, makanya ada komunikasi negatif, ada komunikasi positif. Salah satu mungkin apalah gitu ya. Dia bagus Pak dalam mengelola perusahaannya bagus, ini bagus. Tapi karena komunikasinya salah ke orangnya, justru menjadi blunder ke orang. Nah itu artinya saya bilang kurang terampil. Jadi komunikasi itu bisa membuat orang terpengaruh kepada keinginan dan dalam arti contoh ini Pak Al memberikan wewenang saya untuk ngatur salah satu bisnis Bapak gitu ya. Saya bilang ini dalam 2 tahun bisnisnya berhasil gitu. Tapi ternyata banyak bobrokan di situ. Saya ngomong, ini banyak bobrok ini dan itu kan malah menjatuhkan. Nah itu komunikasi yang keliru. Enggak, komunikasi negatif itu negatif malah. Itu pecundang namanya. Komunikasi betul berarti itu kurang berhasil. Oke. Jadi orang-orang yang sukses itu yang ketiga adalah pandai melakukan komunikasi bisa mempengaruhi orang sehingga tadi yang pertama dia punya tujuan, kemudian fokus, dia bisa nyampai orang dan orang bisa dalam bahasa Jawanya itu buy in ya. Ya, gitu. Jadi kita harus melihat menerima para orang-orang yang sudah sukses yang mempunyai keterampilan berkomunikasi. Pasti semua orang yang sukses, coba kasih contoh siapa? Tudesem, komunikasinya bagus. Siapa lagi? Contohnya umpamanya si Ginanjar, komunikasinya bagus.
ya kan? Semua bagus kok. Tukang warung juga sama ya. Kalau dia bisa komunikasi, pembelinya datang ya kan? Pembelinya datang, iya betul Pak. Karena tidak hanya dimakannya saja, tapi nuansa yang dia berikan itu pelayanan bagus. Ramah tamah. Betul. Memang senyum dan komunikasi membawa rezeki ya. Betul Pak. Jangan lupa sahabat business management, ciptakan komunikasi yang baik. Coba Bapak. Tapi bentuk komunikasi kan banyak sekarang Pak Agung. Jadi komunikasi by internet, komunikasi by telepon, komunikasi yang face to face ya, komunikasi by apa namanya multimedia, sosmed ya. Itu kan semua bentuk-bentuk komunikasi yang betul Pak. Yang bisa dipakai sekarang. Makanya saya kan selalu mengatakan Pak, kalau kita mau jadi pengajar, salah satu bentuk komunikasi kita ngajar, yaitu artinya sesuatu yang disenangi oleh audiens. Jadi seperti inilah. Kita tidak bisa memberikan kucing dengan mengejar kan, dia lari kalau kita kejar. Tapi kalau kita memberikan kucing itu sesuatu yang dia nikmati, nggak usah dikejar, dia datang. Saya waktu dulu sering itu Pak Agung, kecilnya sering nangkepin ayam. Jadi punya ternak ayam gitu, dibebasin gitu ya. Jadi kalau mau cari ayam nggak usah susah-susah. Kalau dia jumlahnya banyak, tinggal dikasih makan dekat kaki aja, dia datang semua. Iya, nah itulah. Kalau dikejar terpisah-pisah mau ngejar ke hutan mana? Itu jenis komunikasi juga. Kalau ayamnya cuma 1-2 biasa nangkep selesai ya. Iya. Tapi kalau ayam jumlahnya sampai 50 ekor, 100 ekor, kasih makan, numpuk semua tinggal pilih aja. Gitu. Nah, artinya kita harus memberikan sesuatu yang disukai oleh si audiens tadi. Nah, sekarang salah satunya komunikasi. Ya, sekarang kan gini, komunikasi digital jago nih, karena perubahan zaman sekarang kan digital. Kayak kita sekarang misalnya punya bisnis online, beberapa bisnis online, juga kan komunikasinya tidak lagi pakai ngomong gitu. Jadi komunikasi salah satu adalah membangun gimmick. Betul. Membangun gimmick orang sehingga orang tertarik untuk melihat kita, kemudian juga membeli produk-produk yang kita buat. Ya, contohnya Bapak dalam bikin thumbnail gitu ya. Thumbnail kan harus menarik, sehingga orang pengen melihat isinya. Kalau thumbnailnya hanya biasa-biasa aja, orang ngapain? Nah, itu bentuk komunikasi juga. Bentuk komunikasi. Oke. Terus apa lagi? Setelah tadi ada 3 ya. Ya, komunikasi. Sama kita harus melihat bahwa penampilan yang penuh energi, Pak, semangat. Jadi jangan loyo kalau ngapain. Kadang aja dia jadi. Ada nggak ya? Gitu. Orang sukses yang loyo ada nggak ya? Saya tidak pernah mendapatkan sih, selalu halo kan semuanya pasti begitu dia, selalu menimbulkan energi dan semangat gitu ya. Bagaimana kita bisa meniru orang yang Warren Buffett udah tua masih semangat gitu ya. Iya gitu. Trump udah tua juga semangat gitu semangat, ya gitu. Alibaba apa? Jack Ma gitu ya. Iya. Lemes itu kan hanya dipunyai bagi orang-orang si pengeluh ya. Orang yang mengeluh itu kan berarti kan lemes gitu ya, orangnya menyampaikan lemes, dan pengeluh itu pasti orang yang tidak pada bersyukur. Berarti kalau sukses, karakter sukses itu energik dan semangat. Ya, ini yang paling penting ini Pak. Ini paling penting kuncinya Pak. Kita harus bisa mengontrol ego. Nah ini yang paling penting. Oh, berikutnya ngontrol ego. Iya, itu yang paling penting. Ego penting kan? Ego penting, tapi harus dikontrol. Kalau nggak ego kan satu ngomong A ikut A, satu ngomong B ikut B, satu C. Iya, tapi harus dikontrol. Iya, jangan kebablasan. Contohnya gimana? Contohnya umpamanya Pak, kita egosentris bahwa saya akan melakukan harus ini gitu. Jadi semuanya itu bisa saya bayar, pokoknya ini dan sebagainya ini jadi gitu ya. Terjadi pada biasanya orang-orang yang punya gitu Pak ya. Nah itu kan kita nggak bisa ngontrol Pak. Saya kalau nggak bisa ngontrol dalam rumah tangga, ego saya bubar rumah tangga saya. Karena namanya perempuan itu pasti punya ego tersendiri, dan kita sebagai suami yang ngayomi itu kita bisa ngontrol, harus mengontrol keinginan itu. Gitu Pak. Jadi itu ego. Jadi keinginan apa itu, walaupun kita punya keinginan ego yang menggebu-gebu, ya kita bisa ngontrol. Jadi sesuai dengan porsi-porsinya yang kita sampaikan. Jadi itu tetap kita harus punya ego, ya betul. Tapi ego yang terkontrol. Gitu Pak, ya harus kontrol. Jelas ya mungkin sahabat semua, ini karakter sukses biar melekat pada kita. Ya, ego penting Pak, ego itu penting. Karena kalau orang nggak punya ego, nggak punya karakter Pak. Iya. Ya kan nggak punya. Ya mau berangkat ke sana, udah gini pindah. Betul. Tapi harus dikontrol. Punya bisnis ini betul Pak. Iya. Contohnya kan ini, saya kan saya bukan sering Pak, sekarang ini kan menulis semua kegiatan-kegiatan setiap hari 6 ya. Tetapi tiba-tiba saya diundang podcast Pak Al gitu. Kalau saya ego kan saya ngikutin yang 6 aja. Saya nggak datang sini. Padahal ini mungkin ada suatu kebaikan yang mungkin bisa dikegelam audien. Ya, artinya saya menghilangkan ego saya untuk menyelesaikan yang 6 itu, untuk melakukan ini gitu. Toh nanti masih ada hari esok.
yang kita bisa kerjakan. Itu artinya mengontrol ego kita. Yang ego itu tetap dilakukan, yang keinginan kita, terus yang lain pun kita kan masih ada esok Pak. Itu. Oke, selain mengontrol ego ada berapa? Tadi ada 10, sekarang baru dapat 5. Ya. Apa lagi Pak? Kita harus menjadi hati kita tuh damai gitu ya. Hati damai itu artinya apa? Ya pandai bersyukur. Oh, ada kata pepatah lain. Kalau kita mau sukses, berdamailah dengan diri Anda sendiri. Itu maksudnya? Bisa juga begitu. Artinya berdamai itu ya kita jangan terlalu memusuhi diri kita sendiri. Iya. Kita jangan dengan narkoba, dengan apa, kita itu damai. Kita kalau kita punya penyakit nih, penyakit gula mamanya, ya kita harus berdamai dengan gulanya kan. Jangan kan gula tuh nggak suka dengan manis-manis. Ya jangan minum manis-manis. Kalau ini masuk nggak Pak Agung? Gitu. Muka saya jelek, nggak ganteng gitu. Oke. Terus suruh berdamai dengan diri sendiri termasuk itu nggak? Ya udah ini saya terima nasib dengan bahagia, seolah-olah saya cukup dengan begini, saya bersyukur. Masuk bagian nggak itu? Ya bukan, itu termasuk yang yang artinya lemes tadi Pak, cukup itu. Kan maksudnya kan dengan kekurangan di dalam muka, tapi kelebihan di luar kan ada. Makanya banyak orang yang muka jelek kawin sama wanita cantik. Oh, jadi damai ini kadang orang sering kalut dalam dirinya ya? Iya. Dalam bahasa lain galau, masuk nggak tuh? Galau itu tidak berdamai berarti. Iya, berarti hati yang damai itu berarti dalam bahasa lain tidak galau. Nerimo ataupun bersyukur Pak. Tidak galau. Tidak galau, bersyukur. Maksudnya bersyukur. Jadi galau ini salah satu hambatan berarti ini, bukan karakter sukses galau. Bukan galau. Ya. Jadi contohnya umpamanya sekarang ini kalau umpamanya kita pandai bersyukur ya Pak ya. Itu kan di dalam law of attraction juga ada. Satunya fokus, yang kedua rasa syukur yang dia terima ya kan. Sama itu Pak, terus berusaha di situ kan ada di situ. Nanti suatu saat mungkin akan kita dapatkan. Oke, berarti jangan galau, damailah dengan diri sendiri ya. Ya, itu. Oke, apalagi Pak Agung? 7. Yang 7, kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu Pak. Masa lalu yang menghambat kita, yang membuat kita kan kalau kata salah satu motivator kan tidak ada kata gagal, yang ada sukses dan belajar kan gitu ya, kan gitu. Jadi artinya pada masa lalu kita yang gagal itu adalah suatu pembelajaran. Jadi yang kita petik jangan suatu penyesalan masa lalu, tapi sebagai pembelajaran jangan sampai itu, kalau bahasa safety-nya itu kita investigasi lah. Jadi ada ini juga ada ya para pembisnis atau orang-orang sukses selalu bilang dievaluasi masa lalu atau pekerjaan lalu itu kan bukan hanya yang jeleknya. Yang bagus dievaluasi untuk ditingkatkan, yang jelek dievaluasi untuk diperbaiki. Ya. Jadi masa lalu itu bukan, kalau masa lalu kurang ya ditingkatkan gitu maksudnya. Iya. Salah satunya dengan ilmu safety bisa Pak, penyebab dasarnya apa gagalnya. Ya kan? Ada ansipeknya apa, kondisinya di situ. Ya, belajar dari masa lalu. Kita penyebab dasarnya apa? Masa lalu yang perih terus itu. Ya, nggak mungkin terus Pak. Berarti ada yang salah. Kalau masa lalu punya pacar diputusin, kerja di PHK, ada yang salah. Ini bisnis gagal, ada yang salah. Saya itu kan musisi dulu ya, dari panggung ke panggung ya. Yang mau sombong dikit, banyak cewek yang mendambakan Pak zaman dulu. Makanya saya tuh boleh tanya lah sama orang kampung itu, pacar mungkin banyak. Tapi dari sekian itu banyak yang seminggu minta putus, 2 minggu karena sudah tahu. Iya, karena lihat Pak Agung playboy. Ya, bukan, jadi patah hati. Tidak tahu Pak. hanya satu aja yang nggak mutusin. Istri saya ini gitu Pak. Ya. Dari sekian banyak itu bukan saya mutusin Pak, pacar saya yang mutusin. Ya gitu Pak. Ceritamu Pak. Ya itu kan berarti pembelajaran. Itu apa salahnya saya? Ternyata dilihat dari rekan-rekan itu bahwa saya itu orang yang tanpa masa depan. Karena nggak ada sesuatu. Jadi yang semua proses masa lalu itu kita jadi pelajaran untuk memperbaiki masa betul. depan. Dan kalau bisa menjadi pembelajaran untuk anak kita supaya jangan. Kalau anak-anak kita belajar masa lalunya dari mana ya? Ya dari dia sendiri Pak. Dari dia sendiri. Ya dari dia sendiri. Ya karena belajar itu kan timbul dari sendiri Pak. Kalau kita ini kan membelajari. Ya, gitu Pak di situ. Jangan sampai menginfluence anak saya dengan masa-masa yang berita kita, ya. Jangan. Kalau bisa anak kita tuh lebih sukses dari kita, Pak. Terus apa lagi Pak Agung? Ya, gitu ya. Belajar dari masa lalu. Yang penting itu ciptakan keluarga yang bahagia. Karena keluarga bahagia. Karena kan dalam seumur-umuran kita, seumur hidup, waktu yang lama itu kan kita dalam hubungan keluarga. Kalau kita di keluarga sudah tidak bahagia, dalam itu akan menghambat sesuatu hal yang lain. Kalau saya lihatnya bisa positif, bisa negatif.
keluarga bahagia itu bisa membuat orang terlena sehingga dia tidak berkembang, ya kan? Bisa gitu kan? Tapi keluarga bahagia bisa membuat orang hidup menjadi teratur dan tertib. Bukan lain Pak, maksud bukan banyak juga kan keluarga yang berantakan segala macam, justru dia tumbuh menjadi orang-orang yang sukses. Kayaknya susah ya katakan itu. Artinya memang dipimpin dengan, karena sesuatu apa ya, manajemen itu kan dimulai dari keluarga Pak. Keluarga yang kecil dulu. Iya, coba Pak kasih contoh deh dari uang yang dalam berantakan sukses. Coba Pak. Trump berantakan keluarganya. Ya dia kan, tapi kembali lagi dia kan terus meneruskan. Juga siapa yang kalau itu, Bapak bilang Trump itu adalah Bapak, dia meneruskan Pak. Terus yang punya apa lagi tuh, Amazon berantakan. Salah satunya. Iya. Salah satunya kan. Ya, dari orang tua sampai ke dia. Jadi maksudnya artinya kita ambil yang positifnya lah ya. Kalau yang negatifnya ada tapi kan sedikit. Tapi paling tidak yang Pak Agung sampaikan, karakter sukses kalau keluarga bahagia peluangnya tentu lebih besar. Iya, karena dukungan Pak. Iya, karena dukungan dari istri, dari anak dan sebagainya. Kemudian yang ke berikutnya berapa? 9 ya. Yang 9 itu ya itu harus melakukan perilaku yang positif. Bukan pikiran aja tapi perilaku ya. Pikiran kemudian jadi perilaku ya. Ya, sumbernya di pikiran. Do-nya itu di dalam perilaku. Jangan banyak gosip gitu ya. Betul ya. Jadi kalau kita pikiran anak saya itu Pak, anak saya yang laki-laki itu selalu berpikirannya positif. Contohnya gini, saya marah-marah lagi naik mobil itu, marah-marah sama orang yang salah gitu, nyalip terus gitu. Saya marah-marah, waduh kurang ajar itu. Saya bilang, ya jangan marah-marah. Mungkin bisa juga kontribusi ayah yang salah. Mungkin ayah halangin atau apa di situ. Kalau kontribusi, kalau pikirannya positif, perilaku positif kan tindakan positif itu pasti akan dapat hasil positif. Selalu melihat pada diri kita sendiri Pak. Jadi kalau dalam berucap pun kalau bisa positif Pak. Oke, itu karakter sukses ya. Iya. Kemudian yang terakhir, karena dari ucapan itu akan timbul suatu reaksi atau gerakan. Dari gerakan itu menjadi nasib nanti. Terus yang terakhir Pak, fokus pada hal-hal yang positif sama juga. Oh, jadi apapun yang dilakukan sehari positif. Iya. Oke, cukup ya. Ini bukan diterangin yang positif enggak ya? Sudah cukup. Fokus pada positif kan sudah 9, dilanjutkan tinggal fokusnya kan konsisten berarti kan. Cukup ya untuk pembahasan ini, sahabat bisnis manajemen. Ini 10 karakter untuk orang-orang sukses. Orang sukses ya, yang mempengaruhi orang-orang menjadi sukses itu dengan 10 karakter. Jadi kita evaluasi satu-satu apakah kita termasuk orang yang punya karakter orang sukses nggak? Kalau punya karakter orang sukses berarti kita ada peluang sukses. Sekali lagi saya tekankan, sukses bukan berarti mendapatkan harta benda yang banyak dan sebagainya, tapi sukses itu berarti kita bisa mencapai tujuan kita yang kita udah buat. Oke, sahabat bisnis manajemen, semoga ini bermanfaat ya. Kita sampai jumpa pada video berikutnya. Kita akan membahas kiat-kiat sukses lainnya, diantaranya adalah time management atau manajemen waktu untuk kita dapat menjadi sukses. Jangan lupa ya untuk lakukan subscribe, bunyikan loncengnya, kasih like atau dislike nggak apa-apa. Kemudian beri komentar. Kemudian di-share kepada teman-teman yang lain butuhkan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Nanti ada juga fenomena gunung es ya, kayak di Septiade. Oke, kita lihat bahwa orang itu melihat hanya sukses di depan aja. Fenomena gunung es dalam karakter. Jadi habis video ini kita akan membahas fenomena gunung es. Bahwa sukses itu kan yang kita lihat hanya berhasilan di atas, tapi perjuangannya nggak pernah kita lihat. Oke, perjuangan sukses seperti gunung es ya. Itu akan kita saksikan di video berikutnya. Sampai jumpa. Ya, Pak Agung terima kasih. Ya. Semangat pagi. Luar biasa.